ada saudara-saudara kita ini yang sedang mengalami nasib kurang nggak enak. Kalau di tingkat Jawa Tengah itu ada PHK Sritek, Pak. Oh iya. Ya. Tapi kalau di Blora ini karena kontrak antara BPE dan Pertamina itu habis, dan sekarang saudara-saudara kita itu ratusan itu di sana yang mereka penambang tradisional minyak di Ledok itu, mereka sekarang tidak bisa bekerja. Ya karena itu kalau bekerja di ilegal, mungkin saran dari jenengan kayak apa nih? Apapun ini kan saudara kita ini yang perlu perhatian kita apa, Pak? Ya memang itu adalah bagian dari warga kita, rakyat kita. Satupun rakyat Blora harus kita perjuangkan karena mereka adalah manusia, yang kedua adalah rakyat kita, dan kita harus melindungi mereka. Oleh karena itu kemarin saya juga sudah dari Ledok, dimaksudkan Ledok Kecamatan Sambong. Sudah ke lokasi luar biasa ini, makanya kita informasi, menggali informasi. Ketemu Pak Daryanto juga yang ketemu kelompok. Ada sekitar 700 ternyata tenaga yang mereka menambang itu ya tiap hari. Itu kan urusannya berat, Pak. Ini udah mau lebaran loh. Anak, urusan istri juga. Ini kami nanti ada rapat paripurna nanti 3:30, dari Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Anjari, Pak Forkopimda, Pak DPRD. Kita akan ajak bicara bersama-sama bagaimana agar ini kan ranahnya ada di Kementerian SDM, khususnya termasuk juga di SKK Migas, sampai belum menerbitkan perpanjangan untuk pengelolaan itu kepada Pertamina. Pertamina akhirnya belum sampai ke BPE. BPE akhirnya juga memutus itu warga supaya ya memberhentikan kalau itu melanjutkan kan ilegal. Kita harus cari solusi karena pemerintahan itu ada pemimpinnya, ada regulasinya. Kita harus menemui pemimpin supaya regulasinya bagaimana kita bisa sowan ke para pemimpin, itu ke Pak Bahlil Menteri ESDM, ke Kepala SKK Migas, sama nanti Pak Bupati. Bupati saya yakin punya jaringan, nanti saya mendorong dan Pak Siswanto selaku wakil rakyat saat ini menduduki sebagai salah satu wakil ketua DPRD Blora. Memang seharusnya harus berpikir bijaksana, harus bertindak bijaksana, harus bersikap bijaksana. Cukup nyesek rasanya ketika kami mencoba menelusuri tentang keberadaan para penambang di Ledok, di Sambong, yang dinaungi. Mereka telah membentuk kelompok koperasi, ketuanya Mas Daryanto, salah satu sumber orang yang pernah bekerja sama dengan para penambang di Ledok di persoalan hasil tambang di sumur-sumur yang ada di Ledok, mengatakan bahwa selama ini bahwa para penambang Ledok boleh dikatakan cukup kesatria, selama ini tidak pernah menjual hasil penambangan minyak itu ke pihak lain kecuali kepada Pertamina. Padahal dikemukakan waktu itu untuk harga jualnya itu dipatok 70% dari harga yang ada. Toh demikian para penambang Ledok tetap komitmen tidak akan menjual hasil minyak, hasil penambangan mereka di luar Pertamina. Selama ini tetap penjualannya kepada Pertamina. Sumber dimaksud juga sangat berharap setidaknya diperhatikan tentang kredibilitas para penambang minyak yang ada di Ledok ini. Beliau juga prihatin saat ini kondisinya banyak para penambang yang tengah mengurus BPJS ketenagakerjaan barangkali karena ini urusannya perut. Ini menurut sumber tersebut ini cukup menyedihkan. Karena apa? Ini adalah urusan perut para penambang yang ada di desa Ledok. Selama ini dikemukakan sumur-sumur yang ada di Ledok itu karakternya macam-macam.
ada yang bisa sehari bisa ditambang beberapa jam, ada yang 1 minggu hanya bisa ditimba beberapa jam. Kalau ini tidak segera dicarikan solusi, kata sumber dimaksud, kasihan. Sumur itu kalau sampai misalnya tidak operasional, itu dikhawatirkan pasti dalam tanda petik rusak, ya, kalau kotor. Dikhawatirkan juga untuk biaya pembersihan sumur-sumur karena tidak operasional itu kotor, itu juga tidak sedikit. Bahkan dikhawatirkan pula sumur yang tidak secara rutin bisa tidak ditambang, itu nanti jangan-jangan minyaknya tidak akan keluar lagi. Harapannya sumber tersebut yang selama ini juga menangani kerjasama dengan para penambang di Ledok, hendaknya ini benar-benar segera dicarikan jalan keluar yang terbaik. Dikhawatirkan kalau ini sampai terkatung-katung, di satu sisi sumur-sumur itu nanti akan rusak, ya, akan menghadapi kendala kalau mau ditambang lagi. Jangan-jangan nanti justru nanti situasi dan kondisi penambangan yang ada di Ledok itu akan menjadi black market, ya. Jadi mereka nanti mungkin hasil tambangan itu dijual ke pihak lain yang mungkin secara hasilnya harganya juga cukup lumayan, meskipun itu nanti ilegal. Ini yang dikhawatirkan oleh banyak pihak. Juga cukup nyesek juga, kami berusaha menyusuri sampai mendatangi ke Ledok, ketemu ketua penambang yang ada di Ledok, Mas Daryanto. Waktu itu yang sempat janjian mau untuk kami ajak podcast. Setelah kami tiba di kantor, yang kantornya usaha koperasi itu, para penambang Ledok itu, dia mengatakan bahwa saat ini baru ribet ngurusi yang kecil-kecil. Tampak di kantor itu kami melihat beberapa orang yang kelihatannya mereka penambang telah memegang selembar kertas, konon barangkali itu semacam persyaratan mengurus BPJS ketenaga kerjaan. Ini sudah puasa, sebentar lagi juga Lebaran. Mas Daryanto sekali lagi tidak bersedia untuk di podcast. Sudahlah, dia menyatakan bahwa terserah nanti petinggi-petinggi bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Ketika kami tanya kalau ini tidak segera, kemungkinan bagaimana nanti kalau black market, Mas Daryanto juga tidak menampik itu. Ya bisa jadi terjadi semacam itu. Hanya saja sekali lagi Mas Daryanto mengatakan terserah kami, terserah para petinggi-petinggi itu untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Ledok. Saat ini dia tidak bisa berpikir panjang, yang terpenting ngurusi yang kecil-kecil itu. Para penambang yang ada itu sudah sangat pusing, sudah sangat ribet sekali, dengan permohonan maaf tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar. Bahkan kami mencoba minta izin untuk mengambil gambar ke beberapa sumur yang saat ini sudah tidak operasional lagi sejak kontrak dari BPE dengan Pertamina itu habis, dan ada himbauan supaya para penambang di Ledok menghentikan kegiatannya. Kalau tetap melanjutkan berarti itu ilegal. Mas Daryanto hanya terkesan sangat berat. Dia hanya menjanjikan, saya kirim video aja, ini tak kirimi video hasil minyak, hasil penambang yang ada di Ledok. Sekali lagi pemirsa, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Siswanto selaku wakil rakyat. Apapun ini harus diperhatikan. Ini satu orang pun warga Blora
satu orang pun ini warga Ledok itu apapun warga Blora. Mestinya bagaimana nanti dicarikan solusi bisa legal, pendapatan para warga penambang itu juga bisa lumintu. Di lain sisi nanti sumbangsih kepada PAD di Kabupaten Blora juga semakin meningkat. Terima kasih pemirsa.